Holografi adalah teknik yang memungkinkan cahaya dari suatu benda yang tersebar, direkam, dan direkonstruksi, sehingga objek seolah-olah berada di posisi yang relatif sama dengan media rekaman yang direkam. Lalu, dalam teknik holografi ini, gelombang cahaya merupakan pembawa informasi dan direkam dalam bentuk parameter-parameter gelombang, yaitu amplitudo dan komponen fase. Produk holografi merupakan hologram. Hologram sendiri terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram menggunakan prinsip-prinsip difraksi dan interferensi yang merupakan bagian dari fenomena gelombang. Kemudian adalah karakteristik istimewa dari hologram. Yang pertama, gambaran semu yang dihasilkan oleh hologram muncul sangat persis dengan objek pada saat dilakukan proses perekaman hologram. Yang kedua, kerusakan bagian dari gambaran fotografi mengakibatkan kehilangan informasi yang bersangkutan dengan bagian dari objek yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dalam hal ini, hologram memberikan informasi tentang objek titik yang direkam pada seluruh ruas dari hologram. Yang ketiga, karakteristik lain yang membuktikan kelebihan hologram dibandingkan dengan fotografi adalah kapasitas informasinya. Superposisi dari beberapa bayangan pada lempengan fotografi tidak bertitik. Sebaliknya, suatu hologram dapat direkam terpisah satu sama lain. Yang keempat, sifat ajaib yang lain dari proses rekonstruksi permukaan gelombang adalah hologram tidak menghasilkan negatif. Orang dapat menganggap hologram itu sendiri sebagai negatif, tetapi bayangan yang dihasilkan merupakan positif. Tetapi bayangan yang direkonstruksi dari hologram baru ini akan serupa semuanya dengan yang dihasilkan oleh aslinya. Hal ini disebabkan informasi yang direkam pada lempengan dalam bentuk pembawa spasial yang termodulasi. Prinsip dasar holografi terdapat dua tahapan. Yang pertama, perekaman holografi. Prinsip holografi merupakan suatu teknik yang didasari oleh interferensi di mana menggunakan gelombang cahaya dengan tingkat koherensi yang tinggi untuk memperlihatkan hologram. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat ada reference wave, photoflate, mirror, berkas A, berkas B, objek, dan objek wave. Ketika laser memancarkan cahaya, maka pancaran cahaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu berkas A dan berkas B. Berkas B akan menyinari objek yang akan direkam dan dibaurkan ke lempengan foto. Sedangkan berkas A akan direkam di lempengan. Nantinya plat foto akan dicuci dan hasil yang didapatkan dinamakan hologram. Hologram merupakan rekonstruksi sempurna dari objek. Pada gambar prinsip kedua, terdapat reference wave, hologram, virtual image, dan real image. Lalu, pada prinsip yang kedua yaitu rekonstruksi gambar, real image atau hologram yang telah direkam diterangi kembali dengan berkas laser atau gelombang referensi yang digunakan saat perekaman holografi. Kemudian, karena laser menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang tunggal yang koheren, pola intervensinya lebih jelas, presisinya sangat tinggi, sehingga cahaya yang dipantulkan ke media perekam menghasilkan gambar yang identik dengan medan cahaya asli dari real image. Gambar ini disebut virtual image. Bayangan semu dapat terlihat dengan cara memandang hologram seakan-akan suatu jendela, muncul dalam bentuk lengkap 3-dimensional. Jika orang menggerakkan mata dari kedudukan pandangan, perspektif dari gambar berubah dan dapat melihat sisi lain objek dari berbagai sudut pandang. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa sumber menyinari objek, tetapi kebanyakan cahaya tersebut jatuh ke lempengan foto tanpa gangguan. Cahaya yang dibaurkan atau dibiaskan oleh objek juga jatuh pada lempengan di mana mengalami interferensi dengan berkas langsung ke berkas acuan. Kemudian, dari gambar tersebut pula, kita dapat melihat bahwa medan yang datang di titik O, yaitu E sama dengan ER plus EO, di mana E adalah medan yang dihasilkan,
EO adalah medan akibat berkas acuan atau reference beam, dan ER adalah medan yang dibaurkan objek atau scattered beam. Di mana ER sama dengan ER0 EXP dalam kurung I dalam kurung KZ0 min omega T, di mana Z0 ini adalah jarak dari P ke N. Sehingga pada E0 atau EO, amplitudo dan fase berada di posisi yang lebar. Dengan rumus EO sama dengan EO0 per R CJ dalam kurung KR min omega T, di mana R ini sama dengan P0 atau PO. Kemudian ada intensitas pada plat atau intensitas di titik O, di mana I sama dengan IR plus IO plus 1/2Z dalam kurung EO dikali ER bintang plus ER dikali EO bintang, di mana IR sama dengan intensitas acuan dan IO adalah intensitas objek. Nah, untuk ER bintang dan EO bintang ini merupakan konjugasi kompleks dari E bintang, yaitu sinar yang merambat dalam arah berlawanan.